Halo Sumatera Utara, selamat sore pemirsa. Sumatera Utara hari ini kembali hadir pada Anda. Memperbaharui informasi Anda seputar Sumatera Utara edisi Jumat 26 Juli 2024. Bersama dengan saya Muhammad Budi SR. Dan saya Anissa Redi. Seperti biasa pemirsa, tim redaksi kami telah menghimpun sejumlah informasi aktual seputar Sumatera Utara untuk Anda. Dan berikut kami hadirkan informasi selengkapnya. Ya pemirsa, informasi sore ini diawali dari Satuan Reserse Kriminal Polresta Deli Serdang merilis 11 orang tersangka kasus judi yang diamankan dari beberapa tempat yang berbeda di wilayah hukum Polresta Deli Serdang. Dari 11 tersangka, 1 tahanan wanita sempat kabur saat dalam proses pemeriksaan. Seorang tahanan wanita berinisial RTT, warga Desa Daman, Kecamatan Daman, Kabupaten Karo berhasil melarikan diri. Kaburnya RTT berawal saat baru ditangkap dan akan diperiksa di ruang Satreskrim Mapolresta Deli Serdang. Dengan kedua tangan diborgol yang ditempatkan di salah satu ruangan pemeriksaan sementara, RTT melepaskan borgol di tangannya dan keluar dari ruang pemeriksaan melalui jendela yang belum memiliki jerja. RTT ditangkap bersama 4 tersangka lainnya pada kasus judi jenis mesin tembak ikan pada Kamis dini hari di Desa Talapeta, Kecamatan Sinembah, Tanjung Muda Hilir, Kabupaten Deli Serdang. Kasat Reskrim Polresta Deli Serdang, Kompol Rizky Akbar membenarkan adanya seorang tahanan kasus judi jenis tembak ikan yang kabur. Namun tahanan tersebut berhasil ditangkap kembali selama 4 hari pengejaran di Saribudolok, Kabupaten Simalungun. Dimana pada saat akan diperiksa yang bersangkutan berhasil melarikan diri, ya, kemudian setelah kami lakukan pengejaran, kami berhasil mengamankan kembali di daerah Saribudolok, Kabupaten Simalungun. Dan nanti proses lebih lanjutnya silakan ada rekan-rekan media sama-sama kita kawal sampai dengan pelimpahan ke kejaksaan. Polisi juga menyita barang bukti berupa mesin judi tembak ikan, HP dan uang tunai berjumlah lebih dari 4 juta rupiah. Pasang air laut atau banjirop kembali merendam ratusan pemukiman warga di kawasan pesisir pantai Medan Utara. Warga mengaku kesulitan beraktivitas lantaran banjir semakin tinggi. Banjirop tidak saja merendam jalan maupun rumah warga di Kecamatan Medan Belawan, namun juga merendam wilayah pesisir pantai Medan Utara sedalam 30 cm. Akibat banjirop, warga Medan Marelan dan Medan Labuhan sulit untuk beraktivitas. Salah seorang ibu rumah tangga, Kairiah, yang sudah 35 tahun tinggal di Jalan Yang Panah Hijau, Kelurahan Labuhan Deli, Kecamatan Medan Marelan, mengatakan banjir yang melanda kelurahannya sudah tidak mengenal waktu. 2 hari sebelumnya, banjirop juga melanda kawasan Medan Utara. Pasang air laut terjadi mulai pukul 1 siang dan surut menjelang malam. Pokoknya asalkan surut, baru 2 hari surut, udah pasang lagi. Belum lah. Orang yang tinggi-tinggi, kalian ada duitnya itu bisa lah dia. Bendungnya tinggi-tinggi, sama awak nih. Tahan kan lah. Harapan itulah, kalau bisa di bendungnya kayak Belawan sana, di apa sana kan udah banyak, udah bisa di bendung. Ini dari dulu menjanjikan di bendung, asal belum naik, tidak di bendung. Tapi udah naik, lupa segala-galanya. Warga berharap pemerintah Kota Medan lebih memperhatikan masyarakat yang menjadi korban banjirop agar aktivitas warga dapat berjalan normal dan barang-barang berharga tidak rusak akibat diterpa banjirop. Pemirsa, kita beralih ke Kabupaten Samosir. Kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Samosir selama 2 pekan hampir mencapai 500 hektar. Sementara 20 hektar lainnya yang tidak termasuk kawasan hutan juga ikut terbakar. Medan perbukitan yang terjal dan sulitnya mendapatkan air membuat petugas terpaksa memadamkan api dengan dahan pohon yang ada di lokasi.
Titik api baru yang kian membesar akibat angin kencang dengan susah payah akhirnya berhasil dipadamkan petugas. Kepala Seksi Perlindungan Hutan dan Pemberdayaan Masyarakat UPTD KPH 13 Dolok Sanggul, Toga Sidurat menyebut sejak peristiwa kebakaran hutan dan lahan yang terjadi 14 Juli lalu, kini tercatat hampir 500 hektar hutan dan lahan hangus terbakar. Titik api diketahui bersumber dari 2 kecamatan, yakni Kecamatan Cianjur Bula-Bula dan Kecamatan Harian, yang melanda 9 desa di Kabupaten Samosir. 9 desa yang terdampak oleh titik api tersebut. Yang pertama, kita mengalami munculnya titik baru di Kecamatan Harian di Desa Trupun Limbong, sekitar 20 hektar, itu bukan kawasan hutan memang. Kemudian tadi di Cianjur Mula-Mula ada di Desa Sari Marihit, di Desa Cianjur Mula-Mula, di Desa Huta Gurgur, Desa Boho, dan Desa Siboro, kemudian Desa Hasinggan di Kecamatan Cianjur Mula-Mula, dan terakhir di tanggal 23 Juli masih terdapat beberapa titik api yang berlangsung cukup lama di Desa Sipermahan, yang kemudian api tersebut menyebar ke Desa Dodok Raja di Kecamatan Harian. Toga Sidurat mengatakan sejak peristiwa kebakaran tersebut, pemadaman kobaran api di Desa Siparbahan, Kecamatan Harian dilakukan petugas gabungan selama 3 hari. Pemirsa, ratusan petani 2 kecamatan di Asahan melakukan unjuk rasa menuntut tanggung jawab pemerintah memperbaiki saluran irigasi akibat tidak jelasnya pembangunan irigasi serta tidak turunnya hujan mengakibatkan petani terancam gagal tanam. Unjuk rasa ratusan petani sawah Kecamatan Meranti dan Kecamatan Rawang Panca Arga, Asahan berlangsung di areal persawahan Desa Rawang pada Kamis siang. Dalam aksinya, petani menuntut tanggung jawab pemerintah terkait irigasi pendukung pengairan ribuan hektar sawah mereka yang saat ini mengalami kekeringan. Kalangan petani sawah ini merasa upaya mereka membantu pemerintah memenuhi kebutuhan beras selama ini terkesan sia-sia. Karena jaringan irigasi yang dijanjikan dan dibangun pemerintah untuk memenuhi kebutuhan pengairan sawah hingga saat ini belum juga dapat difungsikan. Koordinator aksi Mangasi Hutahayan meminta pemerintah untuk segera turun tangan mengatasi kondisi yang mereka alami akibat tidak berfungsinya jaringan irigasi. Para petani menjadikan persawahan mereka menjadi areal sawah tada hujan. Kepada Presiden Republik Indonesia Insinyur Haji Joko Widodo di Jakarta, dengan hormat, semoga Bapak Presiden selalu amanah, adil, serta diridhoi dan diberikan kesehatan di setiap langkah Bapak Presiden dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam memimpin NKRI. Untuk menulis surat terbuka kepada Bapak Presiden, melaporkan tentang kondisi debit air pertanian di kecamatan kami, Rawang Pancarga dan Kecamatan Meranti, Kisaran, Sumatera Utara, yang selama ini sungai atau irigasi kami berfungsi hanya sebagai tada hujan atau mengharapkan hujan dari langit. Sementara keringnya areal persawahan petani karena tidak turunnya hujan dalam sebulan terakhir mengakibatkan petani sawah di 2 kecamatan tersebut terancam gagal tanam. Masih dari Kabupaten Asahan, pemirsa, 1 unit mobil minibus menabrak 3 warung di pinggir jalan dan 1 unit sepeda motor di Kelurahan Sentang, Kabupaten Asahan. Tidak ada korban jiwa dalam insiden tersebut. Kecelakaan minibus bernomor polisi BK 1011 AAT terjadi di Jalan Lintas Sumatera, Kelurahan Sentang, Kecamatan Kisaran Timur, Asahan, Kamis malam. Seorang saksi mata, Muhammad Yusuf, mengatakan mobil datang dari arah Kisaran menuju Tanjung Balai melaju dengan kecepatan tinggi. Diduga pengemudi mengantuk hingga hilang kendali dan menabrak 3 warung serta 1 sepeda motor. Mobil baru berhenti setelah menabrak tiang listrik di pinggir jalan. Tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan tersebut. Sekitar jam 8 lah sholat isya. Tiba-tiba dia merasa dia hitam lah, itu dikatakan batuk. Tiba-tiba gelodok dia terus bang. Itu ada tiang teras ruko, kalian tiang listrik lah berhentinya dia bang. Ada 3 bang. Lumayan lah bang, lumayan kencang lah bang. Karena kan jalan kan agak
steril dia, sepi. Aliansi Aktivis Kamisan bersama Komite Keselamatan Jurnalis Sumatera Utara menggelar aksi unjuk rasa di depan Polda Sumatera Utara untuk meminta kepada pihak kepolisian dan Kodam 1 Bukit Barisan agar mengungkap dugaan keterlibatan oknum TNI dalam kasus pembakaran rumah wartawan media online Sempurna Pasaribu. Puluhan massa yang tergabung dalam Aktivis Kamisan dan KKJ Sumatera Utara membawa sejumlah poster bertuliskan stop kekerasan terhadap jurnalis. Dalam orasinya, massa meminta kepada pihak kepolisian dan pihak Kodam 1 Bukit Barisan untuk memeriksa seorang oknum TNI berinisial HB yang diduga terlibat dalam kasus pembakaran rumah wartawan media online Sempurna Pasaribu yang menewaskan 4 orang sekaligus. Massa menilai oknum TNI tersebut diduga terlibat dalam kasus tersebut, dan itu dikuatkan dengan adegan rekonstruksi yang dilakukan pihak kepolisian beberapa waktu lalu. Dalam rekonstruksi itu, HB yang diperagakan oleh peran pengganti sempat berbicara dengan tersangka Bebas Ginting yang mempertanyakan korban Sempurna Pasaribu. Kristison yang merupakan anggota dari KKJ Sumut mengatakan dirinya meminta kepada pihak kepolisian untuk mengungkap apa motif sebenarnya para tersangka ini membakar rumah korban, dan untuk pihak Kodam 1 Bukit Barisan agar segera memeriksa oknum TNI berinisial HB tersebut. Dugaan oknum TNI yang berinisial Koptu HB, dan ini terus kita dorong supaya kepolisian mengusut sampai tuntas. Kemudian juga kita ingin menyampaikan kepada kepolisian Sumatera Utara membongkar apa motif dari pembunuhan ini, dugaan pembunuhan berencana ini. Ini yang kami sampaikan kepada masyarakat, kepada Polda, agar lebih serius lagi untuk menyampaikan kepada publik apa yang sebenarnya terjadi. Pemirsa, petugas Satuan Reserse Kriminal Polrestabes Medan menangkap 4 orang pelaku penyerangan terhadap petugas gabungan saat penertiban bangunan liar di lahan garapan kawasan Jalan Haji Anif, Desa Sampali, Deli Serdang beberapa waktu lalu. Kericuhan ini terjadi saat petugas gabungan TNI Polri dan Satpol PP Deli Serdang melakukan penertiban bangunan liar yang berdiri di atas lahan garapan Jalan Haji Anif, Desa Sampali, Deli Serdang. Akibat kericuhan tersebut, beberapa petugas Satpol PP, polisi hingga pemadam kebakaran turut menjadi korban terkena lemparan batu dan benda lainnya. Tak hanya itu, 1 unit armada pemadam kebakaran Deli Serdang juga terbakar dalam peristiwa tersebut. Setelah melakukan penyelidikan, petugas Satreskrim Polrestabes Medan menangkap 4 orang tersangka berinisial SWFS, SB, dan MHS. Keempatnya terbukti melakukan penyerangan terhadap petugas dengan melempari batu hingga botol kaca. Wakasat Reskrim Polrestabes Medan, AKP Madya Yustadi mengatakan kini petugas sedang memburu tersangka lainnya, termasuk pelaku pembakaran armada damkar Deli Serdang. Beberapa laporan polisi yang muncul semenjak kejadian tersebut. Di depan kawan-kawan semua kami perlihatkan barang bukti, salah satu barang bukti yang terjadi di Sampali. Tindakan melakukan perlawanan terhadap petugas yang sedang menjalankan tugas, yang dimana dalam perkara ini telah kami lakukan penangkapan dan penahanan terhadap 4 orang. Petugas juga turut mengamankan barang bukti beberapa batu dan botol kaca yang digunakan para tersangka untuk melempari petugas. Keempat tersangka kini ditahan di Mapolrestabes Medan dan terancam hukuman 5 tahun penjara. Pemirsa, Puskesmas atau Unit Pelayanan Terpadu Kesehatan di Kelurahan Tangkahan, Durian hanya beroperasi mulai dari pagi hingga siang, sehingga membuat pelayanan kepada masyarakat menjadi minim. Beginilah kondisi unit pelayanan terpadu atau Puskesmas yang berada di Kelurahan Tangkahan Durian, Kecamatan Berandan Barat. Menjelang siang hari, para aparatur sipil negara yang bertugas sudah tidak terlihat lagi di seputaran kantor unit pelayanan terpadu. Padahal sesuai anjuran pemerintah bahwa unit pelayanan terpadu atau Puskesmas yang melayani keluhan kesehatan masyarakat harus beroperasi selama 24 jam. Kondisi pelayanan publik yang tidak maksimal ini sudah puluhan tahun dirasakan masyarakat, khususnya yang berada di seputaran Kecamatan Berandan Barat.
Tidak hanya itu, warga yang ingin memeriksa kesehatan dan sakit juga terpaksa harus kembali pulang ke rumah karena tidak adanya layanan kesehatan yang dilakukan oleh petugas. Tidak adanya disiplin tugas yang dilakukan oleh para aparatur sipil negara ini membuat masyarakat kesal karena pelayanan publik yang berada di pelosok desa terkesan tidak dipantau oleh pemerintah. Salah seorang warga, Bambang, mengatakan kondisi pelayanan kesehatan yang ada di Kelurahan Tangkahan Durian sangat memprihatinkan karena mulai dari pukul 1 siang para petugas sudah tidak berada di tempat dan layanan 24 jam sudah ditutup pada pelang puskesmas. Saya sebagai warga masyarakat kecewa. Masuk jam berapa, pulang jam berapa, begitulah setiap harinya. Kita meminta kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Langkat dan BKD khususnya dapat melakukan sidak. Harapan saya ke depannya seluruh ASN terkhusus Dinas Kesehatan, keberadaan mereka di desa, di Pustu itu sangat mempengaruhi kesehatan yang ada di wilayah kerjanya. Warga berharap agar pemerintah Kabupaten Langkat melakukan sidak di puskesmas dan pustu yang berada di Kecamatan Berandan Barat sehingga pelayanan kesehatan bagi masyarakat bisa berjalan dengan maksimal. Sementara itu, pemirsa, KPU Kota Medan telah menyelesaikan pencocokan dan penelitian 100% data pemilih di Kota Medan. Tahapan selanjutnya, KPU Medan akan melakukan validasi data pemilih sebanyak 1.185.921 orang yang akan masuk dalam data pemilih tetap sementara. Proses pencocokan dan penelitian data pemilih di Kota Medan telah selesai, di mana petugas pemutakhiran data pemilih mendata pada setiap rumah warga sesuai data pemilih yang telah didata sebelumnya. Pencocokan dan penelitian ini dilakukan untuk menetapkan data pemilih untuk Pilkada tahun 2024. KPU Kota Medan telah melakukan pencocokan dan penelitian data pemilih melalui 6.607 petugas pemutakhiran data pemilih se-Kota Medan. Meskipun sempat mengalami kendala di sejumlah kecamatan yang berlokasi di kawanan rawan banjir, namun petugas pemutakhiran data pemilih telah mampu menyelesaikan pencocokan dan penelitian data pemilih. Selain itu, petugas juga menemukan masyarakat yang berpindah tempat tinggal, namun hal itu dapat diatasi dengan dilakukan pencocokan dan penelitian data pemilih. Petugas pemutakhiran data pemilih Kota Medan telah menyelesaikan pelaksanaan pencocokan dan penelitian data pemilih pemilihan gubernur dan wakil gubernur Sumatera Utara, wali kota Medan dan wakil wali kota Medan tahun 2024. Pelaksanaan coklit dilaksanakan sejak 24 Juni hingga 24 Juli 2024 telah terlaksana sebanyak 100% jumlah data pemilih tetap, yakni 1.185.921 orang. Ketua KPU Kota Medan, Mutia Atikah, mengatakan tahapan selanjutnya KPU Kota Medan melakukan validasi data pemilih untuk selanjutnya penetapan data pemilih sementara. Beberapa hasil dari temuan Pantarlih, misalnya yang meninggal dunia, kemudian yang berpindah. Nah, selama itu bisa terdata, artinya memenuhi syarat di mana menjelaskan atau menunjukkan atau memberikan surat keterangan telah meninggal dunia dari pihak yang bersangkutan, maka itu akan terdata, dicatat semua oleh Pantarlih kami. Berarti sudah 100% Bu semuanya? Iya, sudah 100% tercoklit. KPU Kota Medan menghimbau kepada masyarakat yang telah tercoklit dan mendapat stiker di rumahnya diharapkan dapat berpartisipasi pada 27 November 2024, yakni Pilkada 2024, dengan menggunakan hak pilihnya datang ke TPS. Pemirsa, politikus Partai Nasdem Riko Triputra Bayu Waas mendatangi Sekretariat DPW Partai Perindo Sumut untuk menyerahkan berkas pendaftaran bakal calon wali kota Medan.
Didampingi tim pemenangannya, Riko Waas menyerahkan berkas pendaftaran yang diterima Ketua DPW Perindo Subud Jodius Taripar Parsaoran. Riko mengatakan kedatangannya selain bersilaturahmi, juga berharap Perindo dapat mengusungnya dan bekerja sama membangun Kota Medan ke depannya. Menurut Riko, Kota Medan merupakan kota besar sehingga perlu peran banyak pihak untuk membangunnya. Saat ini Partai Nasdem dan Gerindra telah menyatakan dukungan kepada pasangan Riko Zaki dalam Pilwakot Medan. Kami di sini hadir untuk bersilaturahmi dan juga mendaftarkan diri sebagai bakal calon wali kota. Karena menurut dari Partai Perindo, kita mempunyai syarat untuk bisa mendaftarkan diri sebagai calon wali kota ke depan. Enggak, kita sudah pernah mendaftar juga dari partai yang sebelumnya. Tentu di sini adalah bagaimana kita merajut bersamaan. Tentunya Partai Perindo juga mempunyai syarat-syarat tertentu untuk bagaimana kita menjadi bakal calon wali kota. Ketua DPW Perindo Subud Jodius Taripar Parsaoran Huta Barat mengatakan pihaknya memberikan ruang seluas-luasnya bagi siapapun yang ingin mendaftar ke Perindo Subud. Iya, setelah itu. Dan ini harapan kita bahwasanya siapapun orang-orang terbaik putra Kota Medan yang mau memberanikan diri untuk menjadi salah satu bakal calon wali kota pasti kita terima. Dalam hal ini saya tadi melihat saudara Riko yang langsung mendaftar dan memberikan visi yang besar untuk pembangunan Kota Medan. Maka saya rasa Partai Perindo tidak salah mendukung beliau untuk maju menjadi salah satu calon wali kota Medan. Kita beralih ke Kabupaten Batubara, pemirsa. Pasangan calon bupati dan wakil bupati Batubara yang akan maju di pemilihan umum kepala daerah atau pilkada serentak tahun 2024 harus didukung partai politik atau gabungan partai politik yang memiliki 8 kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Batubara hasil pemilu tahun 2024. Jelang pilkada serentak, para bakal calon bupati Batubara terus mempromosikan diri melalui media baliho dan poster yang dipasang di berbagai lokasi di Batubara. Namun hingga kini belum ada pasangan calon bupati Batubara yang resmi diusung partai politik maupun gabungan partai politik. Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum PKPU Nomor 8 Tahun 2024 tentang pencalonan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota, menyebutkan partai politik atau gabungan partai politik dapat mengusung pasangan calon kepala daerah dengan ketentuan sedikitnya memiliki 20% jumlah kursi di DPRD setempat atau 25% perolehan suara sah hasil pemilu terakhir bagi partai politik yang memiliki kursi di DPRD. Di Batubara sendiri ada 11 partai politik yang mengisi 40 kursi DPRD periode 2024-2029. Kursi terbanyak diraih PDI Perjuangan dengan jumlah 10 kursi, disusul Partai Gerindra dengan perolehan 6 kursi. Selanjutnya di posisi ketiga dan keempat ada Partai Keadilan Sejahtera atau PKS dan Partai Amanat Nasional yang masing-masing memperoleh 4 kursi. Dengan demikian hanya satu partai politik yang memungkinkan untuk mengusung pasangan calon bupati dan wakil bupati sendiri, sementara partai lainnya harus melakukan koalisi. Untuk persyaratan pencalonan oleh partai politik peserta pemilu atau gabungan partai politik peserta pemilu, yaitu untuk persyaratan perolehan paling sedikit 20% melalui kursi DPRD. Ya, kemudian selanjutnya untuk akumulasi perolehan suara sah itu harus terakumulasi 25% dari suara sah akumulasi partai politik yang diperoleh di kabupaten. Pemirsa, penjabat Gubernur Sumatera Utara Agus Fatoni dan Ketua DPRD Sumatera Utara Sutarto mengesahkan rancangan peraturan daerah pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2023. PJ Gubernur Sumatera Utara Agus Fatoni bersama Ketua DPRD Subud Sutarto menandatangani pengesahan rancangan peraturan daerah pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Sumatera Utara tahun anggaran 2023 sebesar 12 triliun rupiah pada rapat paripurna di kantor DPRD Sumatera Utara di Medan kemarin.
Persetujuan dan pengesahan tersebut disaksikan Wakil Ketua Dewan Harun Mustafa Nasution dan Sekda Provinsi Sumatera Utara Arif Sudarto Trinugroho pada rapat paripurna DPRD Sumatera Utara yang dipimpin Dewan Ketua. Penjabat Gubernur Sumatera Utara dalam sambutannya menyampaikan apresiasinya kepada seluruh anggota legislatif yang telah memberikan perhatian maksimal sehingga rancangan peraturan daerah atas pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Sumatera Utara disahkan menjadi peraturan daerah. Tujuan rancangan peraturan daerah ini adalah untuk perbaikan penyelenggaraan anggaran pembangunan ke depan dan membangun Sumatera Utara lebih baik lagi. Fatoni mengatakan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2023 ini akan disampaikan ke Menteri Dalam Negeri untuk dievaluasi selama 3 hari setelah tanggal putusan ditetapkan. Pemirsa, tim TVRI Penyiaran Pulau Sumatera berkesempatan mengunjungi Lembaga Penyiaran Publik TVRI Sumatera Utara. Inovasi TVRI Sumatera Utara menjadi semangat TVRI Penyiaran Pulau Sumatera menjadi penyiaran publik media pemersatu bangsa. Usai mengikuti bimbingan teknis, tim TVRI Penyiaran Pulau Sumatera berkunjung ke kantor Lembaga Penyiaran Publik TVRI Sumatera Utara di Jalan Putri Hijau Medan kemarin. Dalam kunjungan ini, tim TVRI Penyiaran Pulau Sumatera diajak berkeliling gedung bersejarah, yakni kantor Lembaga Penyiaran Publik TVRI Sumatera Utara yang telah mengudara sejak tahun 1970-an di Kota Medan. Kepala Stasiun TVRI Sumatera Utara, Tahrizal, menyambut kedatangan tim TVRI Penyiaran Pulau Sumatera di ruang kerjanya. Selain rombongan diajak mengunjungi tiap-tiap ruangan yang ada di TVRI Sumatera Utara, juga melihat langsung ruang para staf, ruang IT, ruang teknisi, ruang arsip, ruang studio, dan ruang redaksi pemberitaan. Sembari melihat ruangan tersebut, tim TVRI Penyiaran Pulau Sumatera juga berdiskusi tentang bagaimana pengelolaan dan manajemen di stasiun TVRI Sumatera Utara. Sharing session ini menjadi inovasi bagi tim TVRI Penyiaran Pulau Sumatera yang nantinya dapat diterapkan di daerah masing-masing untuk lebih baik lagi. Salah satu tim penyiaran Pulau Sumatera yakni staf TVRI Bengkulu, Risa Meilini, mengatakan merasa senang diberi kesempatan melihat studio TVRI Sumatera Utara. Risa menuturkan kunjungan dan sharing session ini akan menjadi inovasi yang bisa diterapkan di masing-masing daerah. Tanggapannya itu kantornya keren banget, luar biasa. Jadi kita sebagai TVRI stasiun daerah bisa bawa bekal nih, bisa contoh TVRI stasiun Sumatera Utara ini. Terus juga kita terima kasih kepada Kepstanya yang udah ngajak kita ke sini, udah jelasin masing-masing ruangan dan lain-lain sebagainya. Ruangannya kita pertama disambut di ruang tunggunya, ruang tunggu Kepsta, terus kita masuk ke ruang arsip, ruang umum, studionya, bahkan record centernya juga kita berkesempatan, dan banyak ruangan-ruangan yang bisa bekal untuk kita bawa ke daerah. Yang menariknya itu ruang tunggu Kepstanya itu keren banget, terus studionya juga, kan ini lagi direhab Kominfo ya, terus juga banyak ruang arsip yang keren-keren banget. Harapannya kita bisa menerapkan TVRI Stasiun Sumatera Utara ini ruangannya kayak di TVRI Stasiun Bengkulu. Bimbingan teknis sosialisasi keterbukaan informasi publik 2024 dan BIMTEK penggunaan website pejabat pengelola informasi dan dokumentasi yang diikuti TVRI Penyiaran Pulau Sumatera berlangsung di Hotel Arya Duta Medan. Pemirsa, Badan Musyawarah Antar Gereja Nasional melaksanakan Rapat Kerja Nasional ketiga tahun 2024 guna memperkuat kesatuan, konsolidasi, serta sinergitas bersama membangun bangsa dalam meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan menuju Indonesia Maju 2045. Rakernas Badan Musyawarah Antar Gereja Nasional Babaknas ketiga dilaksanakan tanggal 24 hingga 25 Juli 2024 di Brastagi Karo, dihadiri para pengurus DPW dan DPD Kabupaten Kota dari berbagai provinsi se-Indonesia, Forkopimda Karo, Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah UKM Propsu. Rakernas Babaknas diawali dengan khutbah membangun bangsa adalah perintah Tuhan dan berdoa untuk kemajuan Indonesia serta kesatuan dan kerukunan.
Pembekalan Rakernas diisi narasumber dari Dinas Koperasi dan UKM Profsu tentang peran penting koperasi dan UKM dalam peningkatan perekonomian Indonesia. Ketua Umum Bamaknas Dr. Japarlin Barbun mengatakan bahwa tema kali ini bersama-sama dengan warga lainnya turut serta membangun bangsa sesuai harapan semua pihak untuk tercapainya Indonesia Emas. Konsolidasi Bamaknas mempertajam agar fokus dalam berorganisasi dan maju dengan sinergitas bersama lembaga lainnya agar lebih kuat dan terarah. Diharapkan Bamaknas baik di tingkat DPW maupun DPD bekerja sama untuk kesejahteraan masyarakat, bahkan menolong dengan perannya masing-masing dan peran khusus umat Kristen dalam membangun bangsa semakin nyata ke depannya. Pemberdayaan masyarakat, bahkan juga pemberdayaan ekonomi juga telah kita lakukan seperti tadi bekerjasama dengan koperasi juga UMKM yang lain supaya betul-betul kita katakanlah skopnya tidak hanya sekedar pelayanan rohani tapi juga kepada pelayanan kemasyarakatan supaya masyarakat menjadi sejahtera begitu. Pesan saya tentu sebagai ketua seperti yang sudah saya sampaikan tadi supaya mulai DPW sampai dengan DPD kita mulai fokus kepada apa yang mau kita lakukan. Artinya betul action di tengah-tengah masyarakat. Jadi kita bumikanlah Bamaknas dengan program-programnya di tengah-tengah masyarakat sehingga betul masyarakat merasakan kehadiran dari Bamaknas ini. Sementara itu, Ketua Umum Sinergi Nawacita Indonesia Dr. KPH Suryo Atmanto mengapresiasi Bamaknas atas ide dan program bersama membangun bangsa sesuai program Nawacita Presiden RI sehingga menjadi semangat untuk menuju Indonesia Maju 2045 dengan sumber daya manusia atau SDM yang tepat dan kerjasama yang baik agar visi misi dapat terrealisasi. Dikontaklah pada seorang teman. Kalau saya lihat Bamaknas ini mirip dengan Nawacita juga. Tadi dari Pak Japarlin selaku Ketua Umum Bamaknas sudah menyampaikan jelas dan sama sebenarnya, cuma mungkin cakupannya itu kalau Nawacita memang itu programnya Bapak Presiden Joko Widodo. Jadi itu menjadi artinya menjadi semangat kita semuanya untuk ikut serta membangun negaranya yang kita cintai ini sehingga nanti di 2045 itu Indonesia benar-benar menjadi Indonesia emas 5 besar dunia seperti yang dipaparkan tadi. Pemirsa, komoditi kopi di Tapanuli Utara memiliki potensi yang besar untuk dikembangkan dengan mutu dan kualitas yang baik. Dengan pengembangan usaha kopi bubuk kemasan dari Kecamatan Sipahutar, tidak kalah nikmat dengan kopi yang berasal dari daerah Sumatera Utara lainnya. Tanaman kopi merupakan salah satu jenis komoditas perkebunan di Kabupaten Tapanuli Utara dan tersebar di hampir 15 kecamatan. Seperti halnya di Kecamatan Sipahutar yang berada di ketinggian 1183 meter lebih di atas permukaan laut, banyak menghasilkan kopi jenis Arabica yang sudah mulai dikembangkan dan dipasarkan dalam bentuk kemasan kopi bubuk. Dalam hal ini, proses produksi kopi seperti kopi Duma, mulai dari pemilihan biji kopi yang berwarna merah atau kopi cherry, hingga penggilingan serta pengemasan dan pendistribusian. Salah satu yang menjadi keunggulan kopi produk kopi UMKM ini terletak pada campuran dan kualitasnya yang murni tanpa campuran lain, sehingga dengan menggunakan biji kopi Robusta 100%, meskipun harga kopi terus naik, namun kualitas tetap terjaga. Selain memiliki keistimewaan pada kualitas rasa dan aroma, melihat prospek kopi Sipahutar yang sangat baik untuk dikembangkan, tentu diharapkan dapat membuka peluang ekonomi bagi petani dan pelaku UMKM yang menggeluti usaha produk kopi kemasan. Menurut Duma Pakpahan, pelaku UMKM di Kecamatan Sipahutar yang mengatakan, selain mengutamakan kualitas produk, juga penting untuk memiliki merek paten yang terdaftar dan dikembangkan dalam geliat usaha kopi bubuk kemasan. Puluhan geng motor yang berhasil ditangkap Polsek Medan Labuhan dipulangkan kembali kepada keluarga masing-masing. Aksi mencium kaki orang tua dilakukan para geng motor yang keseluruhannya adalah anak-anak di bawah umur.
Pasca ditangkapnya 45 remaja yang merupakan geng motor yang sempat bersembunyi di perkuburan Abu Bakar, Kelurahan Paya Pasir, Kecamatan Medan Marelan. Para orang tua dikumpulkan di Aula Polsek Medan Labuhan setelah mendapatkan arahan dan pendisiplinan selama 2 hari di Mapolsek Medan Labuhan. Puluhan geng motor ini diserahkan kembali ke orang tua masing-masing. Isak tangis dan aksi mencium kaki orang tua dilakukan para remaja geng motor tersebut sebagai bentuk penyesalan. Kapolsek Medan Labuhan AKBP Simbolon mengatakan dari 45 remaja sebanyak 4 orang dilakukan penahanan karena terbukti melanggar undang-undang darurat atas kepemilikan senjata tajam. Hasil dari 45 orang ini ternyata setelah kita saring, kita dilidik, 4 yang bisa kita dudukkan menjadi pelaku kepemilikan senjata tajam. Hingga yang 41 ini, yang ikut-ikutan ini, inilah kita arahkanlah di sini. Selama 2 hari kita mengarahkan mereka agar bisa mengetahui bahwasanya dia itu perbuatan yang kemarin itu salah. Kita berikan dia pekerjaan gotong royong, kita suruh dia olahraga dipimpin oleh personil kita, dan bahkan kita arahkan dia juga untuk sholat. Ya, pemirsa, petugas unit tindak pidana tindak pidana khusus Satuan Reserse Kriminal Polrestabes Medan membekuk 2 orang tersangka pelaku penjualan berbagai hewan yang masuk dalam kategori dilindungi. Para tersangka akan menjual beberapa hewan dilindungi senilai jutaan rupiah untuk 1 ekornya. Penangkapan kedua tersangka tindak pidana penjualan hewan dilindungi ini bermula saat petugas unit Pitsus Satreskrim Polrestabes Medan mendapat informasi dari masyarakat terkait adanya dugaan penjualan berbagai hewan yang masuk dalam kategori dilindungi di kawasan Jalan Ibrahim Umar, Kota Medan. Petugas lalu membekuk tersangka Afrizal dan Iskandar dari 2 lokasi yang berbeda. Petugas juga mengamankan barang bukti beberapa hewan, yakni 2 ekor kukang, 2 ekor bayi lutung kelabu, 1 ekor busang tenggalung, dan 1 ekor tupai terbang. Dari 6 ekor satwa yang diamankan ini terdapat 2 jenis hewan yang masuk dalam kategori dilindungi dan keberadaannya telah mulai langka, yakni kukang dan lutung kelabu. Kasat Reskrim Polrestabes Medan Kompol Jaba Gita Purba mengatakan berdasarkan pengakuan tersangka Iskandar, dirinya mendapatkan satwa ini dari seorang petani berinisial A di Sumatera Barat yang kini dalam pengejaran petugas kepolisian. Ada beberapa hewan yang diduga hewan yang dilindungi yang akan diperjualbelikan. Kemudian tim melaksanakan penyelidikan dan benar ditemukan ada 6 ekor hewan dengan rincian 2 ekor kukang, 2 ekor bayi lutung, kemudian 1 ekor tupai dan 1 ekor musang. Dari 6 ekor ini, 2 ekor bayi lutung ini termasuk yang dilindungi, juga 2 ekor kukang termasuk juga satwa yang dilindungi. Dan ya, untuk jenis hewan yang dilindungi, tersangka mengaku akan menjualnya senilai 5 juta rupiah untuk 1 ekornya kepada pemesan. Saat ini 6 ekor satwa ini telah diserahkan ke Balai Konservasi Sumber Daya Alam Sumut guna dilakukan perawatan. Kedua tersangka dijerat dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara dan denda 100 juta rupiah. Seorang pria di Kota Tebing Tinggi ditangkap petugas Polres Tebing Tinggi karena nekat menganiaya mantan istrinya. Pria tersebut sakit hati karena pernah dilaporkan melakukan KDRT ketika masih menjadi suami istri. Tersangka M. Fahruzal, 45 tahun, warga Kota Tebing Tinggi dijadikan sebagai tersangka karena menganiaya Nurlina, 41 tahun, yang merupakan mantan istrinya pada Jumat malam 14 Juni 2024. Penganiayaan berawal saat korban bersama temannya sedang mengendarai sepeda motor dan melintas di Jalan Bawang Merah, Kota Tebing Tinggi. Di tengah jalan, korban dihadang oleh tersangka dengan sebuah balok dan menganiaya mantan istrinya hingga babak belur. Tidak terima perlakuan tersangka,
korban akhirnya membuat laporan ke Mapolres Tebing Tinggi. Petugas akhirnya melakukan penyelidikan dan mengamankan tersangka di Desa Sukadamai, Kabupaten Serdang Bedagai. Dalam pemeriksaan, tersangka mengaku nekat menganiaya istrinya karena dendam pernah dilaporkan korban kasus KDRT ketika masih menjadi suami istri. Sedang melintas mengendarai sepeda motor berboncengan dengan temannya, kemudian dihentikan oleh tersangka, kemudian disuruh turun dari sepeda motor. Selanjutnya tersangka memukul korban dengan menggunakan sepotong kayu. Tersangka sudah kita amankan dan sekarang sedang dilakukan proses penyidikan dan tersangka kita tahan di RTP Polres Tebing Tinggi. Guna pengusutan lebih lanjut, tersangka diamankan di sel tahanan Polres Tebing Tinggi dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Ya pemirsa, seorang terduga pelaku pencurian sepeda motor nyaris menjadi korban amukan warga saat bersembunyi di salah satu rumah kerabatnya di Jalan Sisingamaraja, Kota Medan. Beruntung petugas Polsek Medan Kota yang datang ke lokasi berhasil mengamankan pelaku. Peristiwa ini bermula saat seorang korban pencurian sepeda motor, Rudi, mendapati terduga pelaku pencurian motor miliknya di kawasan Jalan Sisingamaraja, Kota Medan. Korban lalu mendatangi terduga pelaku dan bermaksud untuk menyerahkannya ke polisi. Namun ternyata pelaku tidak sendiri, pelaku berupaya dilindungi oleh kerabatnya hingga terjadi keributan antara korban dan kerabat terduga pelaku curanmor. Petugas kepolisian Polsek Medan Kota yang sedang berpatroli melihat adanya keributan dan menginterogasi korban curanmor. Setelah korban menunjukkan surat bukti laporan polisinya, petugas lalu berupaya mengamankan terduga pelaku curanmor tersebut. Namun kerabat terduga pelaku juga turut menghalangi petugas kepolisian yang ingin melakukan pemeriksaan ke dalam rumah. Warga dan rekan korban yang telah berkerumun di lokasi sempat memaksa kerabat terduga pelaku curanmor untuk menyerahkannya hingga nyaris terjadi bentrok. Kejadiannya bahwasannya si pelaku adalah mengambil barang dari kawannya dan dia sendiri sudah memang ada bukti si korban ini pernah korban kehilangan, jadi mau tidak mau kawannya ini memancing keadaan di pasir sendiri. Setelah kurang lebih 1 jam, petugas Polsek Medan Kota akhirnya berhasil menemukan pelaku yang bersembunyi di dalam lemari rumah kerabatnya tersebut. Terduga pelaku curanmor ini lalu diboyong ke Mapolsek Medan Kota guna pemeriksaan lebih lanjut. Hilang kendali, satu unit mobil sport yang dikemudikan seorang remaja menghantam trotoar hingga terbalik menabrak ruko dan pedagang. Rekaman CCTV merekam detik-detik satu unit mobil sport keluar jalur dan menghantam pagar kanopi ruko serta pedagang kaki lima. Peristiwa terjadi saat mobil sport berwarna hitam dengan nomor polisi BK80RM melaju kencang dari arah Simpang Manhattan menuju Simpang Sunggal dengan kecepatan tinggi. Diduga hilang kendali, mobil yang dikendarai oleh remaja belasan tahun ini hilang kendali dan keluar jalur. Mobil sempat terguling dan terseret hingga beberapa meter dan akhirnya terhenti setelah menabrak dinding kanopi ruko dan pedagang bandrek di Jalan Gagak Hitam Medan kemarin. Kanit Lantas Polsek Sunggal, Ibtu Andrea Nasution, mengatakan pihaknya belum dapat melakukan pemeriksaan terhadap pengemudi dikarenakan pengemudi masih mengalami trauma dan menjalani perawatan medis. Dalam laka tunggal ini tak ada korban jiwa. Akibat hantaman keras, pagar ruko dan gerobak pedagang kaki lima rusak. Karena kecepatan tinggi sehingga hilang kendali, terguling ke arah sebelah kanan dan mengenai warung. Jadi korban jiwa dalam hal laka lantas ini tidak ada, ya, hanya kerusakan materi. Inisialnya Jas, usianya 19 tahun, pekerjaannya masih pelajar atau mahasiswa. Ya, saya rasa
tidak ada yang menonjol dalam hal kecelakaan lalu lintas ini. Pemirsa, penertiban bangunan aset milik Badan Karantina Indonesia diwarnai aksi kericuhan. Dalam penertiban ini, penghuni rumah yang menguasai lahan menolak ditertibkan dan sempat melawan petugas Satpol PP. Petugas Satpol Pamong Praja, Provinsi Sumatera Utara terlibat aksi saling dorong dengan penghuni rumah yang menguasai lahan Badan Karantina Indonesia di Jalan Abdul Haris Nasution, Kota Medan. Seorang emak-emak berdebat dengan petugas Satpol PP dan menggigit tangan petugas agar tidak merangsek masuk ke dalam rumah yang ditempatinya. Meski mendapat perlawanan, petugas tetap melakukan penertiban dan mengeluarkan barang-barang milik penghuni rumah yang menguasai lahan tanpa izin tersebut. Penegakan Hukum Badan Karantina Indonesia, Syaidir Sidurat, mengatakan ada 9 kios dan 2 rumah yang ditertibkan hari ini. Lahan ini merupakan pemberian dari Kementerian Pertanian kepada Badan Karantina Indonesia. Saat ini, petugas masih melakukan penertiban menggunakan alat berat untuk meratakan bangunan yang ada di atas lahan. Diketahui lahan aset Badan Karantina ini akan dipergunakan untuk kantor. Selama ini di tahun 2021 kita telah menerima aset ini dari Kementerian Pertanian dan diserahkan ke kita. Tetapi di tahun 2021 kita telah mengurus sertifikat tanah ini dan setelah kita mendapatkan baru kita melakukan pembersihan penertiban yang ada di lahan Kementerian Pertanian. Tapi ada satu yang di depan itu tidak keluar. Pemirsa, berikut informasi perakiraan cuaca di sejumlah daerah di Sumatera Utara dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah 1 Medan berlaku pada esok Sabtu 27 Juli 2024. Halo Sobat BMKG, senang sekali saya Lestari Irene Purba, perakiraan BMKG Wilayah 1 Medan, menyapa Sobat BMKG dimanapun berada untuk menyampaikan update informasi perakiraan cuaca untuk hari Sabtu 26 Juli 2024. Pagi hari cuaca diperkirakan cerah berawan. Siang hingga sore hari cuaca masih diperkirakan cerah berawan. Malam hari cuaca diperkirakan hujan ringan di wilayah Deli Serdang, Karo, Binjai, Gunung Sitoli, Medan, Langkat, Nias, Nias Barat, Nias Selatan, Nias Utara, Serdang Bedagai, dan Simalungun. Untuk dini hari cuaca diperkirakan hujan ringan di wilayah Sumatera Utara dengan potensi hujan lebat terjadi di wilayah Dairi dan Papak Barat. Suhu udara di Sumatera Utara diperkirakan 15 hingga 38 derajat Celcius dengan arah angin bertiup dari arah tenggara hingga barat daya dengan kecepatan angin 5 sampai 11 km per jam. Titik panas di Sumatera Utara yang terpantau pada tanggal 23 Juli 2024 terpantau 85 titik dengan 1 titik di wilayah Humbang Hasudutan, 4 titik di wilayah Labuhan Batu Selatan, 17 titik di wilayah Labuhan Batu Utara, 1 titik di wilayah Tapanuli Selatan, 3 titik di wilayah Tapanuli Utara, 10 titik di wilayah Toba, 9 titik di wilayah Asahan, 31 titik di wilayah Labuhan Batu, 2 titik di wilayah Langkat, dan 7 titik di wilayah Samosir. Dihimbau kepada masyarakat untuk waspada adanya potensi suhu udara yang cukup panas dan gerah di wilayah dataran rendah, perkotaan, dan pesisir pantai Sumatera Utara. Demikianlah perakiraan cuaca untuk hari Sabtu 26 Juli 2024. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa kembali. Ya pemirsa, informasi tadi menutup perjumpaan kita pada program Sumatera Utara hari ini. Saya Muhammad Budi SR. Dan saya Anissa Redi. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, kami ucapkan terima kasih atas perhatian dan juga kebersamaan Anda. TVRI, Media Pemersatu Bangsa. Sampai jumpa.